Kali ini kita akan membahas materi pokok mengenai sifat-sifat cahaya yang ada pada tema 5, subtema 1 dengan kompetensi dasar 3.7, yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dengan indikator penyampaian kompetensi 3.7.1, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya di lingkungan sekitar sekolah. Dan 3.7.2 mengemukakan sifat-sifat cahaya di lingkungan sekolah. Dan 3.7.3 yaitu menyimulasikan cahaya di lingkungan sekolah dengan indera penglihatan. Dengan kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dengan indikator pencapaian kompetensi 4.7.1 melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, dan 4.7.2 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan sifat-sifat cahaya di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang tujuan ketiga, siswa dapat menyimulasikan sifat-sifat cahaya di lingkungan sekolah dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Dan tujuan yang keempat, siswa dapat melakukan percobaan sifat-sifat cahaya. Dan tujuan yang kelima, yaitu siswa dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dengan metode pembelajaran menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian kita menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih cahaya itu. Nah, cahaya adalah bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata kita. Kita dapat melihat suatu benda itu karena adanya keterkaitan antara cahaya dengan indera penglihatan kita, yaitu mata. Kemudian, suatu benda dapat terlihat karena adanya cahaya yang memancar atau dipantulkan dari benda yang sampai pada mata kita. Cahaya berasal dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Cahaya alami itu bisa bersumber dari matahari, dan juga cahaya alami yang bersumber dari binatang, yaitu adalah kunang-kunang. Sedangkan cahaya buatan yaitu bisa berupa lampu, senter, lilin, ya itu merupakan cahaya buatan. Kemudian kita bisa melihat suatu benda itu karena adanya cahaya yang menyinari suatu benda tersebut. Tetapi walaupun ada cahaya yang menyinari suatu benda itu, kita tidak bisa melihat benda itu jika ada sesuatu yang menghalangi mata kita. Sebagai contoh, misalkan di sini ada dompet. Nah, kita tahu ini dompet karena ada cahaya, yaitu di sini saya menggunakan lampu, ya, lampu. Nah, itu lampunya yang menyala dan menggunakan indera penglihatan kita, mata, sehingga saya bisa melihat dompet itu. Namun, ketika dompet ini meskipun terkena cahaya, tapi mata saya terhalang, misalkan mata saya ditutupi oleh Misalkan mata saya ditutupi oleh ini, maka saya tidak bisa melihat
dompet tersebut. Namun juga hal sebaliknya, meskipun mata saya bisa mampu melihat benda ini, kemudian tidak ada cahaya, baik itu dari matahari, lampu, kita tidak bisa melihatnya. Sebagai contoh, ini ya, saya melihat ini dan ada bendanya, kemudian saya akan mencoba memadamkan lampu di ruangan ini. Nah, meskipun ada lampu di ruangan ini, kita tidak bisa, meskipun ada benda di ruangan ini, namun jika tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa melihat benda itu dengan baik. Oke, bisa dipahami? Kemudian, benda-benda yang gelap itu tidak dapat memancarkan cahaya, misalkan kayak kertas. Nah, teman-teman bisa lihat kertas ini bentuknya putih, seakan-akan dia bercahaya ketika ada cahaya menyinarinya. Namun kertas ini tidak dapat memancarkan cahaya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Ada 5. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening, dan cahaya sulit menembus benda yang berwarna gelap. Dan cahaya sulit menembus benda gelap. Sebagai contoh, di sini Bu Asfi punya Mika, kacamata bening, dan face shield. Nah, tentu anak-anak tidak asing dengan benda ini karena dalam pembelajaran di kelas kita menggunakan ini. Misalkan ini ada cahaya, ya, cahaya dari lampu, kemudian mata Bu Asfi bisa berfungsi. Kemudian meskipun kita coba ya, kita halangi dengan kacamata ini, apakah masih bisa melihat? Ya, Bu Asfi masih bisa melihat semuanya dengan jelas walaupun dihalangi oleh benda ini. Mengapa? Karena benda ini merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Karena benda ini terbuat dari terbuat dari benda yang bening. Jadi cahaya bisa menembus pada benda ini. Kemudian anak-anak tidak asing dengan face shield. Oke, di era pandemi ya, saat anak-anak daring itu pasti anak-anak kan sering ya kalau PTM itu menggunakan face shield. Nah, ketika Bu Asfi menggunakan face shield, Bu Asfi masih bisa melihat bahwa ini adalah kertas, bahwa ini adalah senter. Mengapa? Walaupun dihalangi dengan face shield ini masih bisa melihat, karena adanya cahaya, adanya mata Bu Asfi yang dapat melihat dan cahaya, dan kemudian face shield ini terbuat dari benda bening, maka dari itu dapat melihat dengan jelas. Itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sebagai contoh, nah, sebagai contoh selanjutnya yaitu adanya ini. Coba ya, diperhatikan contohnya. Anak-anak bisa melihat pada senter itu, walaupun ada benda bening. Nah, ini kan Bu Asfi halangi dengan ini ya, Mika. Coba lihat anak-anak, apakah masih ada cahaya pada tembok itu? Di sini saya akan membuktikan face shield yang tadi. Nah, face shield. Nah, anak-anak bisa melihat bahwa cahaya ini meskipun terhalang oleh face shield atau Mika masih bisa tembus pada tembok. Berbeda lagi jika saya arahkan kepada buku. Anak-anak bisa melihat apakah tembus pada tembok? Tentu tidak. Cahaya hanya akan mengenai permukaan dari buku ini. Beda lagi. Kita buktikan lagi pada Mika ini. Ini warnanya berbeda. Ini bening dan ini agak gelap.
kita buktikan ketika saya arahkan pada yang berwarna bening. Anak-anak bisa melihat adanya cahaya pada tembok. Namun, jika saya arahkan pada benda yang berwarna gelap ini, tidak bisa menembus pada tembok. Oke, selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Anak-anak, apakah anak-anak seringnya bercermin? Atau anak-anak biasanya ikut orang tuanya naik mobil, naik motor? Apakah anak-anak pernah merasa silau dengan kendaraan lain yang mengenai kaca spion atau kaca spion motor atau mobil dari orang tua anak-anak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, disimak ya. Jadi di sini Bu Asmi mempunyai kaca yang bisa untuk bercermin. Nah, dalam video coba. Nah, di situ Bu Asmi bisa melihat wajahnya Bu Asfi. Mengapa? Karena ada bantuan cahaya. Ya, ada bantuan cahaya pada wajah Bu Asfi dan itu memantul pada cermin. Namun berbeda lagi jika Bu Asfi bercermin namun tidak ada cahaya, maka tidak akan bisa melihat bayangan Bu Asfi sendiri pada kaca. Pantulan maksudnya, mohon maaf, pantulan wajah Bu Asfi sendiri pada kaca. Bu Asfi dapat melihat wajah Bu Asfi pada kaca karena ada bantuan cahaya lampu. Selanjutnya yaitu cahaya dapat merambat lurus. Gini, cahaya dapat merambat lurus itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita di lingkungan sekitar kita, yaitu saat kita melihat cahaya yang masuk ke dalam rumah kita melalui ventilasi udara. Bisa melalui tembok atau genting. Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah contoh saat ini adalah tembok, kemudian ini adalah contoh rambatan cahayanya. Dia adalah, jika dilihat dari samping, dia lurus. Contoh yang kedua adalah nyala lampu senter atau lampu mobil saat berada pada kegelapan. Dia akan terlihat seperti ini. Ketika dilihat dari samping, dia akan lurus seperti ini. Adik Alan, apakah Adik Alan masih bisa melihat puzzle itu? Bisa. Coba Adik Alan memakai ini, kacamata ini, coba. Lalu lihat puzzle itu. Masih terlihat? Masih bisa melihat Bu Asfi, Adik Alan? Bisa. Oke, sekarang Adik Alan coba tutup matanya dengan sarung ini, kain ini. Oke, meskipun ini ada cahaya dan benda itu terkena cahaya, namun jika mata kita terhalang oleh suatu, misalkan ini adalah kain sarung, apakah Adik Alan bisa melihat? Coba, Adik Alan? Apa? Bisa melihat? Nggak bisa melihat? Enggak. Coba dibuka matanya, dibuka sarungnya, kain sarungnya. Oke, apakah Adik Alan bisa melihat Ibu Asfi? Apakah bisa melihat kursi ini? Bisa. Bisa. Adik Alan sekarang coba bercermin. Ada wajahnya Adik Alan di kaca? Ada. Ada? Ada. Sekarang coba senternya tak matikan. Apakah Adik Alan bisa melihat wajahnya di kaca, di cermin? Enggak bisa. Kenapa? Karena gelap. Gelap ya, coba tak kasih cahaya lagi. Bisa melihat wajahnya Adik Alan? Bisa. Bisa. Berarti Adik Alan bisa melihat wajahnya Adik Alan karena ada bantuan cahaya dari senter ini. Masih terlihat.
Ini apa? Gelas kaca. Lampu. Kembali sudah kegiatan kebahan kalian. Jadi ini anak-anak nanti ya, di sini ya, nulis Mas Luki, Mas Adil sudah buku siapkan. Ini nanti untuk percobaannya sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari tadi, kita buktikan. Ini, nah di sini kan ada ya langkah percobaannya. Di sini ada langkah percobaan 1, 2, 3. Jadi anak-anak melakukan percobaan sesuai dengan langkahnya. Misalkan ya, anak-anak itu sudah melakukan percobaan 1, ya hasilnya gimana? Terus di sini bisa coba ya. Oke, diskusikan ini. Gimana? Apakah ada kesulitan? Apa? Oh, ini isinya kesimpulan gitu kan? Ini kan tadi saat anak-anak sudah apa ini hasilnya? Sudah kan, sudah diketahui kan? Saat lulus, saat digagal dan saat bisa. Berarti bagaimana ini hasil pengamatannya, percobaannya? Berarti ini anak-anak dapat melihat cahaya itu pada saat posisi apa? Ya begitu, dituliskan berarti itu boleh sesuai dengan kita pelajari tadi. Kalau sudah, lanjut ke tempat aja. Diskusikan dengan temannya, percobaannya dua.
Dari segala sisi, diamati dari segala sisi. Dan ayo coba Mas Nazil, kalau diamati dari segala sisi. Boleh pakai detik-detik, tinggal itu. Nah ini, nah coba ya, harus kencang. Coba ya, Mas Ruki baca tulisannya. Ini buku dari bukunya. Kalau gini ya, coba diamati seperti ini. Habis itu gini. Coba ditulis. Bagaimana kesimpulan? Dek, pulang dek. Ini. Terima kasih.
Gimana tadi? Coba kalau masih ragu dicoba lagi. Ya, ini juga dicoba lagi nggak apa-apa. Ya, kalau masih ragu dicoba lagi. Gimana? Iya. Oke, lalu dibandingkan lagi dengan yang tadi itu. Ya. Ini berarti diarahkan ke
Ini mau coba? Tulis mau coba? Nggak tulis? Coba, enggak tulis coba. Oh. Oke. Kesimpulannya, karena ini kan hujan ya, jadi nggak bisa. Ini kan ada kayak saat cermin atau kaca yang kena sinar matahari diarahkan pada tembok. Karena ini kan cuacanya hujan ya, jadi kita pakai senter saja nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa pakai senter aja. Kemana? Kita boleh ayo. Dan kesimpulannya ini tadi kan diarahkan tuh, coba ya, coba kasih lagi. Nah, ini kan apa cahayanya dari senter diarahkan ke cermin. Nah, ini loh. Ini namanya apa? Cahaya kalau sampai ke tembok itu namanya apa? Berarti sifat cahaya yang kenapa? Ya, boleh tulis. Oh, pintar sekali Mas Ruki. Emang cahaya di sini ya hujan-hujan mendung-mendung. Ya, kemudian percobaan yang terakhir masih semangat dong anak-anak yang hebat. Mana kita siap percobaan yang kelima? Bisa ya? Kemana itu? Kalau mau diarahkan ke tembok berarti ada ke sana. Berarti ada ke berarti hadapnya ke sana kacanya. Ya. Coba dulu. Bisa. Berarti kayak gini. Coba ya. Coba diangkat seperti ini. Dari sisi sini Mas Ruki. Dari sisi sini. Coba ya. Yang megang ini bukan megang ini.
amati di tembok itu. Amati. Nah, diamati. Oke. Yang diamati di bagian ininya, Mbak Nulis, Mas Azil. Yang diamati di bagian ininya. Coba apa cahaya apa yang anak-anak lihat? Coba ya. Kayak gini ya. Lagi. Nah, ini loh. Coba ya, maaf ya. Maaf kena dulu. Kayak gini perbedaannya. Sebentar ya. Ya, maaf. Kayak gini, ini ya. Kayak gini ya. Dengan kayak gini. Nah, ini loh anak-anak. Coba dilihat. Di sini kan ada kayak warna. Nah. Coba Mas Nazir mau nyoba juga. Ayo, Mas Nazir mau nyoba. Oke, sudah ketemu hasilnya. Coba didiskusikan. Kalau masih belum yakin, diulangi lagi nggak apa-apa. Bebas wis anak-anak mencoba. Pokoknya aturannya ada di LKPD itu ya sayang. Jadi kan dimasukkan tadi sudah ya. Sudah ketemu hasilnya? Sudah dapat menyimpulkan? Apa sudah ketemu apa yang mau? Sudah ketemu apa yang mau dicari? Oh, ini nyemplung sih. Oh, wes. Sudah ditulis saja. Ini warna apa? Oke, ketemu kan? Sudah? Sudah semua? Setelah ini, ini sudah ya? Kalau sudah, dibacakan hasilnya, simpulannya. Jadi kayak ini dibacakan. Oh, ternyata sifat-sifat cahaya itu ada berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo suaranya mana ya? Ya, Mas Luki sama Mas Azil ya, kelompok 1 ya.
hasil percobaannya. Suaranya yang keras, nggak dengar Bu Asri. Hasil percobaannya yang pertama apa? Apa? Dapat melambat lurus. Coba dibuktikan sekilas saja. Ke tembok, nggak apa-apa. Oke, yang kedua. Oke, kita buktikan dulu menembus benda bening. Oke. Yang ketiga apa? Ya, dapat dipantulkan. Yang keempat, dapat dibiaskan. Itu yang dapat dibiaskan tadi yang pakai cermin atau pakai pensil tadi. Yang mana? Pensil. Pakai pensil itu ya? Oke. Yang terakhir apa? Yang kelima. Itu yang mana tadi? Yang di tembok, yang pelangi itu yang apa namanya? Ya, kaca. Yang tadi menghasilkan pelangi itu? Ya. Itu tadi namanya apa? Berarti menghasilkan apa? Dapat di. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.